Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama saya Pastor Melki Rarung. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Dan patutlah kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita diberikan kesempatan untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Terlebih khusus, Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu dalam program dan acara ini. Ini adalah rencana Allah yang indah dan luar biasa bagi kita. Kita pasti diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Saat ini melalui program ini kita akan sama-sama kembali lagi membedah berbagai fenomena yang menjadi pertanyaan dalam kekristenan. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan muncul untuk mempertanyakan tentang fenomena realita tentang keberadaan Yesus Kristus yang kita akui, kita imani dan kita percayai bersama sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaan-pertanyaan seringkali datang dengan tujuan apakah hanya sekedar mencari tahu, dengan tujuan untuk mencari kebenaran-kebenaran yang sangat aktual dan begitu mendasar, sehingga memberikan keyakinan yang lebih kokoh. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang datang yang seringkali mau menyerang, menyudutkan kita, bahkan ingin untuk menjatuhkan kita sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Nah, melalui program dan kegiatan ini, kita akan sama-sama mau membedah, mendiskusikan sebuah pertanyaan khusus ya, yang berhubungan dengan Paskah. Dan pertanyaan itu lebih spesifik lagi tentang hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik, dan dunia modern hari ini semakin diperdebatkan tentang hari kematian Tuhan Yesus itu. Kenapa orang Kristen merayakan pada hari Jumat ya? Karena ada beberapa penjelasan penafsiran bahwa kemungkinan Tuhan Yesus itu meninggal atau disalibkan pada hari Rabu atau hari Kamis menurut hari kalendernya orang Yahudi. Dan ada pertanyaan yang lebih khusus lagi dengan dasar dari firman Tuhan. Karena menurut Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 40, di sana memang kalau kita perhatikan, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab, kita melihat dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40, di sana firman Tuhan berkata, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kemudian di bagian lain juga dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 31, dan dalam Markus pasal 9 ayat 31, kemudian dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 34 juga dikatakan sesudah 3 hari ia akan bangkit ya. Dan dalam Injil Lukas juga, dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21, kita boleh lihat ini, Lukas 24 ayat yang ke-21. Di sana firman Tuhan berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, jadi setelah 3 hari itu Yesus bangkit ya. Karena ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup atau bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian kalau kita
Perhatikan lewat sebuah frasa kalimat-kalimat dalam ayat-ayat firman Tuhan, ada sebuah perhitungan yang coba untuk membangun sebuah konstruksi penafsiran berpikir bahwa seharusnya kalau dikatakan 3 hari 3 malam, itu jika kita menghitung dengan waktu modern yang kita pahami bersama, berarti bahwa seharusnya Yesus itu dikuburkan 3 kali 24 jam kemudian dia bangkit, atau dengan kata lain harus melewati kurun waktu 72 jam, ya. Jika penyalipan dan kematiannya terjadi pada hari Jumat, maka ini menurut perhitungan waktu, Yesus hanya berada di dalam kubur antara 30 sampai 34 jam saja, ya. Dengan kata lain bahwa ini memberikan sebuah pertanyaan bahwa ternyata Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bagian-bagian ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Jadi ada juga beberapa penjelasan, penafsiran yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Yesus itu meninggal atau mati dalam proses penyalipan itu pada hari Rabu, ya. Pada hari Rabu, dengan mengesampingkan tentang frasa kalimat yang mengatakan bahwa pada waktu Yusuf Arimatea mau meminta supaya mayat Yesus itu dikuburkan, itu karena mereka akan mempersiapkan Paskah, ya. Mereka akan mempersiapkan Sabat, ya. Sabat itu kalau menurut kalender modern itu hari Sabtu, ya. Sehingga kenapa kita memperingati dan merayakan kematian Tuhan Yesus itu di hari Jumat yang dikenal dengan Jumat Agung, ya. Dan ini merupakan sebuah pertanyaan yang akan terus diperdebatkan berabad-abad, ya. Apalagi dunia modern di mana kehidupan manusia yang semakin kritis dengan berbagai perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi mencoba membangun berbagai konstruksi berpikir lewat penafsiran-penafsiran, lewat penelitian-penelitian, dan seringkali itu dipengaruhi dengan landasan-landasan yang bersifat universal umum, ya. Dan di sini menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk kita sama-sama bedah, untuk kita sama-sama bahas, mencari tahu kebenaran menurut landasan dari satu-satunya yang kita akui dan kita percaya sebagai sumber kebenaran, yaitu melalui Alkitab yang kita akui dan kita percaya sebagai firman Allah yang merupakan dasar landasan kebenaran kekristenan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini perlu kita sama-sama mencari dan menemukan kebenaran melalui firman Tuhan atau melalui Alkitab, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas di bagian awal tadi, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki sumber atau awal untuk mereka membangun konsep menafsirkan bagaimana peristiwa penyalipan Tuhan Yesus Kristus itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa dengan konteks 3 hari 3 malam, ya. Jadi ini pertanyaan yang juga bagi saya secara pribadi ketika berada dalam dunia teologi, mempelajari kebenaran firman Tuhan, memang ada begitu banyak hal-hal yang perlu dan penting sekali untuk kita selidiki lebih dalam. Bagaimana konteks-konteks pertanyaan itu selalu muncul yang seringkali sepertinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan di dunia modern hari ini. Kenapa demikian? Hal yang pertama yang saya pelajari, bahwa kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah dalam kekristenan, itu ditulis dengan latar belakang atau sebuah histori budaya dari sebuah bangsa, suatu bangsa umat pilihan Allah, khususnya bangsa Israel atau orang Yahudi, yang ketika kita tarik undur ke belakang dibandingkan dengan dunia modern hari ini,
memiliki perbedaan-perbedaan, bahkan ada perbedaan yang sangat signifikan. Dari hal yang pertama untuk kita memulai memasuki, menggali kebenaran, untuk menjawab pertanyaan mengenai hari kematian dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu pertama, perbedaan mengenai perhitungan dan pergantian hari. Kalau orang Yahudi di waktu kematian Tuhan Yesus waktu itu, pergantian hari itu dimulai dihitung tepatnya di jam 6 sore. Ketika jam 6:01 itu sudah masuk di hari selanjutnya. Seperti dunia modern hari ini, khususnya keluarga Kristen di gereja Masehi Advent hari ke-7, itu ketika mereka mempersiapkan Sabat itu, setahu saya itu dimulai dari hari Jumat ya. Jam 5 mereka mulai mempersiapkan, kemudian masuk jam 6 lewat 1 menit itu sudah masuk di hari Sabat ya, ketika mereka mempersiapkan Sabat, maaf bukan Paskah ya, Sabat ya. Itu yang pertama. Jadi setiap jam 6 sore. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menarik dan juga cukup pelik dan sulit untuk kita menghitung tentang hari, apakah hari siangnya atau menghitung malam. Itu seperti jam 6 sepanjang malam sampai besoknya itu 1 malam dan 1 hari sampai jam 6 sore ya. Ketika masuk jam 6 lewat 1 ada pergantian hari, sehingga memiliki perbedaan dan ada kesulitan di sana. Kemudian selanjutnya ketika kita masuk lebih dalam mengenai pertanyaan apakah Yesus itu benar-benar mati atau peristiwa penyaliban itu tepat di hari Jumat. Ketika kita membaca dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40, memang di sana dikatakan seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikianlah anak manusia akan tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam. Sementara kalau kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-16, Matius 16 ayat yang ke-21, Yesus Kristus katakan di sana bahwa akan bangkit pada hari ketiga ya, akan bangkit pada hari ketiga. Saya baca saja Matius 16 ayat yang ke-21. Matius 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga ya. Jadi di sini jelas kita membaca Yesus katakan ketika dia mengalami penderitaan, dibunuh, dan pada hari ketiga itu Yesus bangkit ya. Kita perhatikan bahwa kedua frasa dalam kitab Injil Matius ini ditulis oleh orang yang sama atau sumber yang sama, yaitu Matius ya. Dan kita perhatikan bahwa di sini Matius memang memakai istilah yang berbeda atau tidak sama. Kalau di bagian pasal 12 tadi dikatakan 3 hari 3 malam, mengambil gambaran apa yang dialami oleh Nabi Yunus. Sementara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di pasal yang ke-16 itu dia akan bangkit pada hari yang ketiga ya. Di sini kita melihat bagaimana sebuah latar belakang budaya dari penulis ya. Kalau kita perhatikan mulai dari peristiwa apa yang dialami oleh Yunus disampaikan dalam gaya bahasa Semit ya, dalam gaya bahasa Semit ya. Dan ini bukanlah perbedaan yang prinsip, melainkan sebuah penuturan yang berhubungan dengan kultur atau budaya. Dan ini biasa dalam pendekatan budaya saat itu dan menjadi sesuatu yang asing bagi kita saat ini di dunia modern ya. Sementara kalau kita perhatikan di Injil Lukas itu
cara penyebutannya itu berbeda, karena dikatakan setelah lewat 3 hari. Jadi bukan berarti hari yang keempat, ya. Ini berbeda. Antara hari keempat lewat 3 hari, itu kita harus memiliki sebuah asumsi untuk memakai logika perhitungan waktu atau bahasa yang jangan kita pakai logika dan cara kita membangun penafsiran sesuai dengan apa yang kita alami dunia modern hari ini. Tetapi kita harus membawa kembali konsep cara berpikir di dunia pada waktu peristiwa itu, ya. Di sini kita akan mengalami problem yang cukup pelik bagi kita, dan ini memang penting dan perlu untuk kita diskusikan, kita bahas bersama. Jadi kita tidak bisa memaksakan pemaknaan ini ke dalam konteks budaya kita hari ini. Tapi dalam ragam bahasa apa yang disampaikan para penulis Injil, ini sama maksudnya, yaitu hari yang ketiga. Dengan kata lain, perhitungan yang coba ditekankan 3 hari 3 malam, yang kita mau paksakan misalnya dihitung 1 hari 24 jam, berarti kita harus kalikan 3 kali 24 jam, itu 72 jam. Ini tidak bisa untuk kita paksakan, karena ini cara kita membangun penafsiran di dunia modern hari ini. Kemudian, bagaimana cara kita untuk memahami atau memudahkan kita untuk bisa membangun sebuah penafsiran yang baik dan benar menurut prinsip hermeneutik dan eksegesa yang benar? Kita harus coba ikuti alur sesuai dengan narasumber atau penulis kitab Injil yang kita percaya sebagai firman Allah. Yang pertama, kita akan mulai dari masalah soal kalender, ya, soal kalender. Karena ini sangat penting, karena kita harus pahami kalender Yahudi tidak sama dengan kalender kita yang dimulai oleh kerajaan atau bangsa Romawi, ya. Kalau kita perhatikan hari dalam tiap bulan pada kalender Yahudi itu hanya berjumlah 29 atau 30 hari. Sementara kalender Romawi yang kita pakai dunia modern hari ini secara umum universal itu ada 28, 29, 30, 31, ya. 28, 29 di bulan Februari, dan bulan-bulan lain itu 30 dan 31. Sehingga ketika kita hitung secara keseluruhan akan ada selisih 11 hari. Dan untuk itu, menurut bangsa Yahudi, kalender bangsa Yahudi, itu mereka memiliki bulan ke-13, ya. Ini kalender bangsa Yahudi itu ada bulan ke-13 yang mereka sisipkan secara berkala sesuai dengan perhitungan mereka. Sehingga 1 tahun jumlah harinya tetap sama, ya. Yaitu 365 atau 366 hari. Dan hal ini juga berlaku pada kalender, kalau kita perhatikan kalender Arab yang dipakai oleh mayoritas atau secara keseluruhan oleh agama Muslim, Islam, itu memungkinkan tanggal jatuh untuk Lebaran, Idul Fitri itu bisa bergeser atau memiliki perbedaan. Jadi tidak selalu di hari di tanggal yang sama. Karena ini berdasarkan kalender Romawi yang kita pakai hari ini, maka kita tidak bisa menjadikan ini sebuah patokan atau landasan dasar yang secara mutlak itu harus kita ikuti. Itu akan sulit, ya. Dengan kata lain, bahwa ini menjadi sebuah pertimbangan yang penting supaya ketika kita membangun sebuah penafsiran, ini jangan sampai kita mengesampingkan perhitungan-perhitungan atau kalender-kalender yang digunakan pada waktu itu, sehingga gaya bahasa penulis Alkitab, khususnya kitab Injil pada waktu itu akan sulit untuk kita mencoba menafsirkan dengan kalender dunia modern kita hari ini. Ini hal yang pertama. Dengan kata lain, bahwa
kita harus melihat konteks budaya, khususnya kalender pada waktu itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana orang Yahudi menghitung hari, ya, menghitung hari. Seperti yang saya sudah katakan di bagian awal tadi, kalau kita hari ini pergantian hari itu di jam 00.00, ketika masuk 00.01 itu pergantian hari selanjutnya. Sementara kalau bangsa Yahudi pada waktu itu jam 6.01 baru terjadi pergantian hari. Nah, ketika kita perhatikan bahwa mayat Tuhan Yesus pada waktu itu menurut firman Tuhan itu mereka harus turunkan karena mendekati hari Sabat, ya, hari Sabat. Karena kalau kita perhatikan, kita baca dalam kitab Injil bahwa peristiwa penyaliban itu Yesus mati jam 3 sore, kira-kira jam 3 sore itu Yesus mati di atas kayu salib, ya. Ketika kita melihat perhitungan jam mendekati pergantian hari, itu kalau mereka yang menafsirkan hari Rabu, hari Rabu menurut kalender Romawi dan hari Kamis menurut kalender Yahudi, itu mereka membangun bahwa untuk konteks frasa kalimat persiapan Sabat itu, bahwa ternyata menurut penafsiran mereka ada orang-orang yang mulai mempersiapkan Sabat itu sejak hari Kamis. Tetapi kalau kita perhatikan sebuah budaya dari orang Yahudi yang pekerja keras dan mereka sangat memperhatikan tentang waktu-waktu mereka bekerja itu, akan sangat sulit untuk diterima jika hari Kamis itu mereka begitu tergesa-gesa untuk supaya cepat-cepat mau menguburkan Tuhan Yesus kalau hari Kamis. Jadi ini menjadi pertimbangan, ya. Jadi pada hari Jumat sore ketika Yesus mati jam 3, itu suatu hal yang sangat mendesak bagi para pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu, bahkan termasuk para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak akan membiarkan ada mayat yang tergantung di atas kayu salib, karena bagi mereka ketika mereka akan memasuki hari Sabat itu sesuatu hal yang tidak boleh terjadi dan itu sangat najis menurut mereka, ya. Sehingga mereka setidaknya harus memerintahkan apakah orang Romawi atau pengikut Yesus harus menguburkan. Jadi kalau kita perhatikan dari kedua penjelasan ini, pertama dari landasan kalender Yahudi, kemudian dari waktu pergantian hari, ini tidak ada salah ketika gereja mula-mula pada waktu itu menetapkan hari Jumat itu adalah hari peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan dan dia mati, ya. Ya, sehingga hari ini kita kenal dengan hari di mana kita merayakan dengan dan memperingatinya dengan hari Jumat Agung, ya. Jika ada kesalahan menurut pemahaman atas penanggalan dan waktu orang Yahudi, hal ini seringkali menjadi kesulitan dalam memahami Alkitab yang ditulis dengan pemahaman makna sesuai zamannya. Jadi ini sudah pasti, ya, kita akan menemukan kesulitan karena berhubungan dengan budaya orang Yahudi, karena mayoritas penulis Alkitab itu mereka yang menerima informasi tentang peristiwa kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus itu berdasarkan budaya kultur orang Yahudi pada waktu itu. Hal ini seringkali menjadi kesulitan dalam memahami Alkitab yang ditulis dengan pemahaman makna sesuai zamannya. Yang diperlukan di sini adalah kerelaan kita yang ada di dunia modern hari ini untuk memahami terminologi nilai pada waktu itu. Dan adalah sebuah kesalahan jika kita berusaha dan terus memaksakan pemahaman kita di dunia kekinian hari ini dalam memahami konteks Alkitab, ya. Jadi jangan kita memaksakan menurut
cara kita menafsir dunia modern hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi tidak ada salah ketika kita sama-sama memperingati dan merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu pada hari Jumat atau yang dikenal dengan Jumat Agung. Dan betapa sederhananya untuk kita memahami Alkitab. Cukup dengan memahami konteksnya. Sehingga bagi mereka yang membangun penafsiran dengan cara menghitung 3 kali 24 jam atau sama dengan 72 jam, dengan berasumsi bahwa kematian Yesus hanya berlangsung 30-34 jam saja, itu kurang tepat atau tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Apalagi kemudian ketika menggesernya ke hari Rabu, ya. Jangan kita lupa bahwa kalau kita perhatikan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-31, di sana sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa hari kematian Yesus Kristus adalah menjelang Sabat. Ya. Menjelang Sabat itu menunjukkan waktu yang sangat dekat dengan hari Sabat. Karena orang Yahudi sangat strictly sekali mempersiapkan Sabat. Ya. Begitu. Maka tidak boleh ada mayat yang tergantung dan harus diturunkan. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah peraturan karena mayat adalah najis, apalagi yang tergantung di kayu salib. Itu sebabnya ahli Taurat meminta Pilatus untuk menurunkannya, ya. Ini sudah saya sentil di bagian awal tadi. Dan menjelang Sabat atau persiapan Sabat itu adalah hari Jumat, dan Sabat itu sendiri kita ketahui bersama adalah hari Sabtu. Jika Yesus dikatakan mati tersalib pada hari Rabu, berarti Sabat jatuhnya hari Kamis, ya. Belum pernah sekalipun hari Sabat orang Yahudi itu dilaksanakan pada hari Kamis, meskipun ada sebuah asumsi penafsiran yang mengatakan bahwa memang orang Yahudi itu ketika mereka melakukan hari raya, ada beberapa hari raya, itu ada hari-hari di mana sepanjang perayaan itu hampir setiap hari dianggap sebagai hari Sabat atau hari perhentian, ya. Tetapi ketika kita perhatikan peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus Kristus ini, itu menurut sejarah, bahkan menurut informasi dari keempat kitab Injil, bahkan dari kitab-kitab yang lain di Perjanjian Baru, itu tidak pernah ada yang menyentil, membahas sedikit pun bahwa peristiwa itu terjadi mendekati hari raya besar orang Yahudi selain dari hari raya Paskah, ya. Sehingga ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, ya. Kemudian ini hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-27, ya. Kemudian juga dalam Markus pasal yang ke-15, dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Di sana ketiga kitab Injil ini menginformasikan bahwa Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus Kristus kepada Pilatus untuk dikuburkan, ya. Karena pada waktu itu menjelang Sabat, ya. Dan kita harus ingat sekali lagi bahwa menjelang Sabat adalah menjelang Sabat yang adalah hari Sabtu. Jadi jelas kematian Tuhan Yesus itu terjadi pada hari Jumat. Dan Alkitab mencatat itu dengan jelas sekali. Dan ini ada di keempat Injil, kita boleh selidiki, sehingga asumsi kematian Tuhan Yesus pada hari Rabu sama sekali tidak mendasar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Selanjutnya untuk mengenai pendekatan kematian Yesus itu pada hari Rabu, karena di sini kita perhatikan persiapan Paskah itu sudah pasti di hari Jumat yang saya katakan tadi, karena hari itu adalah hari persiapan hari Sabat yang memang minggunya adalah Paskah, ya, atau Pesak. Tetapi catatan jelas di keempat Injil menunjukkan pada persiapan Sabat. Akhirnya
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jelaslah bagi kita fakta menurut informasi kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab bahwa gereja tidak secara sembarang dalam membuat sesuatu yang bersifat keputusan untuk kita sepakati bersama, apalagi yang berdasarkan kesaksian Alkitab. Dengan kata lain, bahwa ketika kita sama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat yang dikenal dengan Jumat Agung, ini merupakan satu hal yang sangat benar dan mendasar lewat firman Tuhan, dan jangan pernah ragukan itu. Meskipun berbagai penafsiran dibangun di dunia modern hari ini, dan itu akan terus terjadi, ya, berabad-abad ini akan selalu muncul pertanyaan yang membahas tentang kematian Tuhan Yesus ini. Tetapi satu hal yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, jangan pernah kita digoyahkan dengan keyakinan iman kita. Meskipun pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, apalagi berhubungan dengan ketuhanan dan kealahan Tuhan Yesus Kristus, itu jangan sampai menggoyahkan iman kita. Biar kiranya lewat program dan acara kita kali ini membahas dan membedah mengenai pertanyaan-pertanyaan penting dalam kekristenan ini menjadi jawaban bagi kita. Dan saya pun harus akui bahwa sebenarnya pertanyaan ini bukan sesuatu yang sangat prinsip, tetapi ini penting untuk kita bedah, kita bahas, kita diskusikan bersama. Sekiranya lewat pembahasan dan apa yang kita diskusikan melalui program kali ini kurang memuaskan atau kurang meyakinkan menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu, saudara-saudari miliki, saya berharap dan berdoa kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun kita, sehingga Roh Kudus itu akan membawa kita ke dalam kebenaran Allah yang membangun keyakinan iman kita untuk tetap kuat dalam kita mengiring melayani Tuhan hari-hari ini, ya. Puji Tuhan, demikianlah kita sudah membahas bersama, dan saya berharap lewat program, acara, dan kegiatan ini memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dan di akhir program dan acara ini, saya rindu juga mau berdoa bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih anugerah, berkat, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami bersyukur secara khusus boleh bertemu dalam program acara untuk kami membahas, membedah, dan mendiskusikan berbagai fenomena, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dalam kekristenan, khususnya apa yang kami telah bahas dan diskusikan kali ini. Biar kiranya lewat program dan acara ini, dan lewat pembahasan dan pembedahan diskusi ini, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mendengarkannya. Karena saya percaya tidak kebetulan kita mendengarkan program dan acara ini. Bahkan saya berdoa kiranya kita semua terus diberkati oleh Tuhan dengan berkat kebenaran yang membawa kita semakin mengerti, memahami setiap maksud, rencana, dan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Dan teristimewa, biar kiranya Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita untuk kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan program acara ini. Sekiranya mereka sedang berada dalam berbagai pergumulan, persoalan masalah apapun itu, bahkan yang sedang ada dalam keadaan sakit, penyakit apapun, dimanapun mereka berada, kiranya tangan Tuhan yang berkuasa terulur, menjamah dan memberkati mereka untuk memberikan pertolongan, memberikan jawaban, jalan keluar, kemenangan, pemulihan, dan kesembuhan, bahkan mujizat yang luar biasa. Yang sedang dalam kebimbangan,
Tuhan pertetapkan iman percaya mereka. Yang sedang dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Yang sedang dalam kekurangan, Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Yang sedang dalam patah semangat, Tuhan bangkitkan semangat yang baru. Apapun pergumulan, persoalan, masalah hidup mereka, bahkan mereka yang sedang tersakiti, yang sedang berbeban berat, yang sedang terluka, persoalan masalah apapun, kami percaya bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Tuhan selalu sanggup dan mampu untuk memberikan jawaban jalan keluar kemenangan. Tuhan sanggup dan mampu untuk membangkitkan kembali semangat kita, untuk mengangkat kita menikmati pemulihan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan biar kiranya kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa kasih Tuhan, jamahan dan mujizat Tuhan akan menjadi bagian hidup kita, yang selalu percaya sungguh, yang mau selalu datang menyerahkan hidup kita, yang mau selalu berserah kepada Tuhan, yang selalu mau menantikan pertolongan dan kuasa kasih Tuhan. Maka kami akan menikmati itu, kami akan rasakan, dan kami akan bersyukur, bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, terus pakai kami dimanapun kami berada dan pergi untuk menjadi saksi dan menjadi saluran berkat-Mu. Agar lewat kehidupan kami memberkati banyak orang yang bisa menikmati hidup kami. Bahkan dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa baru untuk mereka datang menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sama-sama bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Berkati terus program acara ini, berkati terus hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, menjadi media dan narasumber bagi para pendengar yang bisa menikmati kasih dan anugerah Tuhan, menjadi berkat bagi mereka. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekiranya melalui program ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mari bagikan ini bagi orang-orang yang kita rindu juga diberkati lewat program dan acara ini, agar ketika mereka mendengarkan, menonton acara dan video ini, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mereka juga dipulihkan, dijamah, ditolong, dan menikmati mujizat kuasa kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, subscribe channel ini. Jangan juga lupa untuk like, tinggalkan komen, dan share ke banyak orang, memberkati banyak orang. Kita sama-sama penuh sukacita, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Demikian, kita bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Amin. Haleluya.